Kali ini kita akan menjelaskan tentang database ya. Yang pertama tuh kita punya soal, yaitu melakukan query tunggal dengan ketentuan berikut pada base data yang sudah dibuat. Yang pertama itu menampilkan data terakhir sesuai database yang Anda buat. Yang kedua pakai like. Yang ketiga not like. Yang D regxp distinct null not null group by order by operator logika in between not between substring dan count. Tampilan 5 menampilkan 5 sampai 10 data terakhir pada suatu tabel pada database. Nah, yang nomor 2 menampilkan subquery 3 tabel minimal 2 field ya. Membuat subquery pada 4 tabel minimal 2 field. Membuat subquery sebelum kondisi atau setelah kondisi select minimal 3 query. Oke. Jadi itu soalnya. Nah, dari sini saya punya database, saya punya tabel yang namanya pelatih, yang diisinya itu ID pelatih, nama pelatih, prestasi pelatih, alamat pelatih, nomor pelatih, dan ID klub. Nah, di sini kita akan kita menggunakan query pertama, yaitu menampilkan database. Ya, menampilkan database itu seperti ini. Kita pakai select bintang from pelatih order. Kita pakai order karena kita menampilkan data terakhir. Order by, kita mau pakai apa? Misalnya kita pakai nama pelatih misalnya. Nama pelatih. Nah, jangan lupa deskripsi limit 1. Aduh, salah lagi, petatih saya tulis. Inilah nih, harus teliti. Kalau nggak teliti gini jadinya, kayak ID aja lah. Nah, ini dia query pertama, menampilkan data terakhir menggunakan query order by. Nah, sekarang yang kedua yaitu menampilkan like dengan karakter wildcard. Nah, wildcard. Sekarang yang karakter wildcard yaitu sama sih, sama kayak query tadi, itu pakai select bintang from untuk menentukan tabel mana yang kita mau pakai. Apakah mau tabel lain bisa, tapi di sini saya menggunakan tabel pelatih saja. Pelatih nama pelatih. Kenapa kita pakai nama pelatih? Karena kita pakai wildcard, yaitu berfungsi untuk mencari data tertentu dengan kondisi di mana data yang ingin kita cari harus mengandung kata-kata tertentu. Nah, jadinya yang mengandung kata-kata tertentu itu lebih spesifik lagi ya. Misalnya pakai benar-benar ada, misalnya saya pakai huruf R nama pelatih. Tabel saya pakai ini sini, pakai tabel pelatih like. Nah, like. Nah, sekarang kita pakai query like terus titik atas, terus kita pakai huruf A yang mengandung huruf A yang di tabel pelatih, di feed pelatih mengandung huruf A. Jangan lupa pakai modulus ditutup dengan tanda petik 1 dan semikolon. Aduh, salah lagi adik-adik. Pelatih harus pelatih. Astaga. Nice. Nah, itu dia yang menampilkan nama pelatih hanya mengandung huruf A di depannya, yaitu Asep Suharno sama Amel Sunario. Nah, sekarang yang kedua itu apa? Yang kedua itu not like. Nah, not like ini kebalikannya nih. Not like itu kebalikan. Misalnya kita pakai query yang tadi. Query tadi misalnya kita pakai A nih. Nah, kita tambahin di sini not like. Not like yang tidak ada A, yang mengandung tidak ada A, itu tidak ada A. Ini huruf depan. Nah, kan jadinya huruf depan itu semuanya tidak ada yang mengandung huruf depan, hanya menampilkan data ya,
yang tidak ada huruf A-nya di depan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu RX apa ini? regexp ya, regexp saya maksud saya itu ya. Regexp itu apa ya? Lupa saya. Berfungsi untuk mendeteksi pola. Pola ini juga memungkinkan untuk masuk string pencarian kompleks kecocokan sebagian dari wildcard pencarian peka huruf kapital dan instruksi lanjutan. Nah, seperti itu query RXP. Hampir mirip-mirip like sama like lah ya. Tapi cuman ada perbedaan sedikit. Nah, kita pakai ini lagi. REGEXP. Aduh, ternyata empty. Kita cari yang lain berarti nggak ada. Sekarang kita pakai, coba kita pakai H. Oh, ternyata tidak ada juga. Kita pakai apa ya nanti? Kita pakai sepertinya salah query. Aduh, salah di dalam. Nah, H sama titik bintang. Nah, itu dia, ternyata kita salah di belakangnya. Nambahkan panah mandap ke atas, titik sama bintang, bukan pakai modulus lagi sekarang. Nah, seperti ini query-nya ya. Nah, sekarang yang selanjutnya itu pakai distinct. Nah, apa itu distinct? Coba lihat lagi dulu. Aduh, pusing nih, kebanyakan tugas. Distinct itu kita menampilkan misalnya kita menampilkan nama ini, menampilkan nama sesuai huruf, sesuai dengan menampilkan data sesuai menampilkan data ini dari awal sampai akhir, yang misalnya jika ada data yang double, nah cuma sekali aja dipakai. Nah, seperti apa query itu? Select bintang from, select bukan from lagi, select distinct. Astaga, distinct TINCT nama kan gitu, nama fieldnya harusnya NM pelatih. Lupa, pusing. From tabel mana? From tabel pelatih. Nah, seperti itu dia. Jadinya data yang double situ akan dihapus, tapi saya tidak punya data double. Jadinya menampilkan semuanya. Nah, selanjutnya yaitu distinct sekarang null. Nah, null ini apa? Null ini menampilkan data yang bersifat null, atau mungkin salah satu kolom dari barisnya itu kosong. Nah, coba kita lihat sekarang. Gimana sih query-nya itu? Select bintang from pelatih where ID pelatih, misalnya kita pakai ID pelatih saja, ID pelatih is null. Nah, berhubung select from pelatih. Nah, berhubung data saya itu tidak ada yang nol, jadinya kosong, nggak ada gitu. Nah, selanjutnya not null. Nah, not null seperti apa sih not null itu? Not null itu menampilkan data yang bersifat tidak null atau tidak kosong. Is not null. Nah, sama aja ya. Nama aja ya, not null, berarti not null kebalikan dari null. Yang null itu kan menampilkan data yang tidak ada dalam kolom, atau misalnya dalam baris itu ada satu kolom, dalam baris itu kosong. Nah, sementara not null satu baris itu terisi semua gitu. Nah, ini datanya. Sekarang yang kedua nih. Nah, selanjutnya kok kedua. Selanjutnya group by. Nah, group by itu apa? Group by itu adalah
untuk mengurutkan data yang dihasilkan di dalam tabel. Salah, itu order ternyata. Aduh, grup by itu untuk mengurutkan data sesuai data yang dihasilkan. Nah, ternyata saya salah kasih penjelasan. Sekarang kita pakai. Nah, query seperti apa itu? Select bintang from pelatih per kok per lagi order. Group by ID pelatih, misalnya sama pakai ID pelatih. Nah, jangan lupa SC, nama Pak SC itu menunjukkan apa, untuk biar bisa dia terurut. Nah, dia jadinya kan seperti ini, mengurutkan sesuai ID-nya dari angka 1 sampai 10. Misalnya kalau kita pakai nama pelatih, dia akan mengurutkan sesuai abjad dari A sampai Z seperti itu. Nah, selanjutnya nih order by sama seperti kayak query yang pertama. Yang paling pertama yang mana? Yang paling pertama tadi itu. Yang paling pertama itu tadi. Nah, ini seperti ini sama. Select bintang from pelatih order by ID pelatih, limit saya pakai limit 10 ya, biar enggak panjang-panjang nanti capek. 10 5. Nah, cuma 5 deh. Ini kan limit itu membatasi range-nya itu sampai berapa. Kita mau misalnya data kita 20, nah kita batasinnya bisa sampai 5 ataupun 6 sesuai, yang penting kurang dari 20 itu. 20 data itu. Jika lebih nggak bisa dong. Selanjutnya sekarang kita masuk ke operator logika. Operator logika yang saya pakai sekarang ini pakai OR. Nah, saya pakai OR aja ya. Siapa yang saya kenapa pakai OR? Karena lebih cepat, capek sih. Select bintang from pelatih. Nah, ntar biar enggak manjang ke kanan terus. Nama pelatih sama dengan nama pelatih kita pakai siapa? Kita pakai Asep saja ya. Asep. Nah, sesuaikan dengan nama yang di tabel. Kayak huruf A, ada huruf besar, huruf kapital, huruf lain atau koma, titik koma, ada gelar. Nah, sesuaikan. Suharno, namanya Suharno, kita pakai data Suharno. Atau OR ini kan maksudkan untuk menampilkan data salah satu dari nama pelatih ataupun ID selanjutnya, walaupun query selanjutnya itu. Or pakai misalnya kita pakai ID nih, ID pelatih sama dengan pakai tanda petik 1 PLT 5 misalnya. PLT 5, sambil PLT 5 aja. Nah, itu jika salah satu data yang di dalam query itu nggak ada ataupun 0, maka dia hanya menampilkan ID pelatih saja gitu. Selanjutnya nih, sekarang kita masukin. Ini seperti apa sih? In tuh mirip-mirip. Kita menampilkan select dulu, select bintang from pelatih, sebagai ke bawah biar enggak kemanjang sebelah. Kita pakai ID pelatih aja yang kita in tuh seperti kita hanya menampilkan data itu saja, enggak data lain-lain gitu. Misalnya seperti itu. Misalnya sekarang saya pakai data ID pelatih. Nah, ID pelatih buka kolom. Saya mau pakai 1 2 3 siapa PLT T001. Nah, koma lagi. Nah, untuk menentukan jarak data selanjutnya. Sekarang 2 PLT 002. Nah, sama PLT salah. PLT 003 gitu.
Nah, tutup lagi, tutup ini. Jangan lupa semikolom, yang paling sering kita lupa tuh semikolom. Waduh, salah ternyata. Apa yang salah ini? Oh, peliti. Oh, tidak lupa. Kita isi ulang lagi. Ternyata ada yang salah. Pelatih tambah in. Ternyata kita lupa query innya untuk masukin. Nah, itu dia. Jadinya menampilkan data yang cuman pengen ditampilkan saja. Nah, bisa berupa isinya ID pelatih, nama pelatih, ataupun prestasi pelatih. Tapi kalau misalnya kalau ada data yang double tuh lebih baik pakai datanya sendiri aja sih, biar dia enggak double gitu. Selanjutnya sekarang between itu seperti apa sih? Nah, between itu menampilkan data sesuai di antara yang ditentukan di antara tabel 1 data 1 sama data kedua. Nah, seperti apa query itu? Select bintang from pelatih seperti biasa where kita pakai apa bebas, tapi lebih baik between ini pakai ID atau primary key-nya. ID underscore pelatih sama dengan ID pelatih. Misalnya saya mau nampilin PLT 00 ya, PLT 1 lah. Oh, kita hapus. Kita pakai between, lupa sih between-nya di sini. Between I-nya lupa, ketinggalan. Terus PLT dan jangan lupa dan PLT 003 misalnya. Nah, kita tutup kurung. Nah, itu dia, kan kita hanya menampilkan di antara kedua itu saja. Selain itu tidak ditampilkan. Nah, selanjutnya itu not between. Nah, not between itu seperti apa? Kebalikannya dari between. Between itu menampilkan di antara keduanya, sedangkan kalau not between tidak menampilkan di antara keduanya. Sama saja kita tampilkan not aja sini doang. Nah, selesai. Not between. Nah, sekarang kita enter. Nah, data yang PLT ID pelatih PLT 1 sampai PLT 3 itu nggak ditampilin, cuman selain data PLT 1 sampai PLT 3 itu tidak ditampilin. Nah, seperti ini datanya, hampir sama, mirip-mirip lah. Selanjutnya itu substring. Aduh, ini yang paling sulit. Substring itu ngeluarin nge-stuck saya. Substring itu berfungsi untuk mengambil sebagian karakter atau seluruhnya dari kolom tabel di dalam database. Iya, seperti itu. Seperti apa query-nya? Kita cuma ngambil doang. Nah, tadi dong. Select substring ID underscore pelatih. Nah, yang pertama itu string ID sih, nama dong. Kita pakai substring kan. Nama underscore pelatih. Benar kan, pelatih. Nah, sekarang kita nanti ini yang mana kita mau hapus. Misalnya 1 sama 3 hapus. Tutup kurung, pakai sekarang from tabel mana, tabel pelatih. Tutup sama semikolom. Nah, itu dia tabel isinya. Ini cuma menampilkan hapus data itu aja sih, di antara 1 sama 3. Oke, selanjutnya yaitu count. Count itu apa sih? Sulit banget sih. Count itu menampilkan jumlah data ya. Menampilkan jumlah data dalam suatu tabel. Tabel apa sih kita pakai? Tabel pelatih tadi. Yaitu select bintang, hampir sama kayak query kemarin. Salah. Harusnya pakai count sih kan. Lupa. Select count pakai misalnya kita menentuinnya jumlah data pakai apa? Misalnya pakai ID pelatih lah, biar enak dihitungnya. Nanti takutnya ada yang kelompat. Pelatih tutup kurung from pelatih. Nama tabelnya saya nama pelatih. Nah, itu dia jumlahnya, berarti jumlah 10. Nah, selanjutnya nih menampilkan 5 sampai 10 data. Nah, ini 5 sampai 10 data nih kita pakai order by terus. Karena kan cuma menampilin doang. Nah, nanti yang menentukan 5 sampai 10 data itu cuman limitnya aja, limit berapa gitu. Select bintang from pelatih order
order by apa nih, order ID pelatih misalnya biar enak. Deskripsi DSC limit berapa, limit tadi itu kita berarti limitnya berapa, kita hanya cuma menampilkan 5 sampai 10 data, berarti 5,10. nah itu dia 5 sampai 10 data seperti itu. Nah selanjutnya nih saya punya query tambahan, itu soal kedua tadi apa tuh, query tambahan seperti apa? Membuat subquery pada 3 tabel, menampilkan 2 field, membuat subquery pada 4 tabel, minimal 2 field, membuat subquery sebelum atau setelah perintah perintah select minimal 3 query. Waduh, ini nomor 4 nih Pak, sulit nih. Coba lihat terus ke bawah. Nah kan kita pada 3 tabel nih, saya punya tabel berapa tadi lupa saya punya tabel select bintang from klub. Nah saya punya tabel klub nih. Nah tadi kan saya tampilkan ID pelatih tabel pelatih, sekarang klub karena kan kita pakai 3 tabel. Sama nomor selanjutnya tidak dapat tabel, berarti saya pakai select bintang from bulu tangkis. Nah ada lagi 1, berarti sekarang kita udah 3, sekarang kurang dari 1 pelatih sama transaksi ya. Saya punya tabel transaksi yang bisa kita bandingkan nanti di nomor selanjutnya. Transaksi. Nah itu dia, sekarang kita membandingkan nomor 4 nih. Nomor berapa nih? Nomor 4 subquery pada 3 tabel, yaitu itu seperti apa sih ya, coba kita lihat. Kita select, kita kan udah membandingkan nih, select ID club nih, ID club kita dengan 3 tabel ID club. Nama klub, nah saya pakai klub aja kan biar sedikit capek saya nanti ini, capek. From klub where ID klub in, nice. In apa ini, in select lagi, kita kasih select lagi. ID klub, terus from pelatih, karena kita ada ID klub dalam pelatih, tabel pelatih juga, jadi biar fleksibel gitu ya lah. Nah selain terus ID pelatih, terus where ID underscore klub in lagi, masuk lagi, kita pakai select lagi, kan kita mendingin 3 cok. ID klub from bulu tangkis. Nah saya pakai bulu tangkis saya lah biar cepat. Where ID, jadi apa nih bos, ID klub namanya sama dengan ke atas CLB 004 CLB 004 berapa berarti 1 2, nah 2 berarti itu 2 semikolon terakhir. Nah itu dia datanya. Selanjutnya kita mau menampilkan tadinya 3, sekarang yang 4 nih, sama sih, hampir mirip-mirip lah, hanya saja tambahin tabelnya doang 1. Nah kan kita lanjut, berarti ya di klub in ada club in, sama lagi kita pakai select lagi, select ID club from transaksi, kita pakai transaksi transaksi where
ID underscore globe sama dengan JLB 002 32 sama ini. Tutup kurung 3 batu 23. Nah itu dia datanya, hasilnya Jaya Raya Karta. Selanjutnya nih yang paling panjang, yang paling sulit, subquery sebelum kondisi atau setelah perintah select. Nice banget, panjangnya sampai mati dah. Select lagi cari. Select, buka urut lagi, select lagi. Nama pelatih, saya pakai nama pelatih saja. Nama pelatih, from pelatih, from lagi, from pelatih ke pelatih, from pelatih where ID pelatih. Variable berapa kita pakai? 5 ya lah. Apa yang mundur kan? PLT 005. As apa ini? Nama pelatih. Mantap dikit kepala ya. Kebanyakan query nya. Select. Select select terus. Lupa sih. Select apa? Select nama atlet. From pebulu tangkis. Where nama atlet. Nama underscore atlet. Kita pakai siapa sih? Apri. Apa namanya tadi? Pak sih. Aprijani Rahayu. Nah. Aprijani Rahayu. Oke, benar datanya. Takutnya salah lagi, kita ngulang, capek nih. Paling panjang untuk kurung S mana? Nah sekarang atlet, koma bawah lagi, lanjut. Selanjutnya ID klub. Tiga select, kita pakai 3 select. Ada 3 select ID klub, from klub where ID klub sama dengan JLB 00. Waduh, salah dong. Apa yang salah ini? Belum. Taruh, kita cari koreksi dulu. Taruh, salah di mana ini? Taruh.
Select nama pelatih, from pelatih, where ID pelatih sama dengan kata Solemas, nama pelatih, koma, benar. Nah, Prirani Rahayu. Oh, ternyata dia pakai 04 bukan 03. Salah jadinya. Waduh, salah lagi. Ini berarti datanya nih. Riri Rahayu BPL. Apa yang salah ya? Bingung sih. Taruh sebentar, kesalahan. Cewi bener. Coba. Aduh. Kita pakai data satu nanti coba tes. Kita pakai yang Putri KW ini. Berarti berapa? Coba nama Markus. Namanya tadi siapa? Markus Fernaldi Gideon. Markus mana? Markus Fernaldi Gideon. Waduh, salah lagi. Kenapa ini tabel siapa ini? Sebentar, gue stuck ya. Kita laku harinya. Ini seneng gini nih.
Nah itu dia ya, adik-adik baru keluar ternyata kurang dari grupnya. Ya sekian dari saya, mohon maaf ada bila salah kata. Saya pamit undur diri. Selesai.